Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Firman Nugroho, guru fisika dari SMA Negeri 2 Purbalingga. Pada saat ini saya menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di LPTK Universitas Kuala Banda Aceh dengan nomor ujian kinerja 2023-201443. Pada hari ini Selasa tanggal 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja UKIN praktek pembelajaran kelas 12 dengan materi gelombang elektromagnetik. Tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan pembelajaran metode problem based learning dan diskusi, peserta didik diharapkan mampu mempresentasikan manfaat radiasi elektromagnetik dan dampaknya pada kehidupan sehari-hari dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Nah, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, oke. Baik ya, tidak ada yang sakit ya. Oke. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, silakan Mas Agung untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum mengawali pembelajaran fisika pada hari ini, mari kita berdoa kepada agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Salam. Selamat pagi, Pak. Ya, pagi. Oke, terima kasih Mas Agung. Oke, kita presentasi dulu ya. Saya sambil mengingat-ingat ya. Terus siapa yang berangkat hari ini? Oke, yang pertama ada Asila Faradila. Ya. Kemudian Biandra Galang. Ya. Cerlin Destaria. Ya. Oke, hadir semua ya. Oke. Sebelum waktunya mulai, saya mengingatkan ya, jangan lupa selalu menjaga kebersihan kelas ya. Nanti kalau setelah selesai disapu, dibersihkan, terus ketertiban, kedisiplinan ya, baju, pakaian dan sebagainya seperti biasa untuk tolong tertib ya, gitu ya. Bisa ya? Oke. Kita lanjutkan ya untuk pertemuan hari ini. Kemarin kan kita sudah bahas materi tentang gelombang elektromagnetik ya untuk pertemuan pertama. Nah, kita lanjut ke pertemuan berikutnya yang kedua ya. Kita lanjut ke gelombang elektromagnetik, tapi sebelumnya biar refresh lah ya, kan habis pelajaran pertama tadi kan pusing ya. Udah makan belum? Belum ya, nanti habis ini makan ya. Oke, saya punya tebak-tebakan. Nah, ada yang bisa nebak nggak ini apa? Ya, oke. Silakan, apa? Itu gambar radiasi matahari. Radiasi matahari. Oke, benar ya, tepuk tangan ya. Nah, jadi tebak-tebakan ya. Jadi tentang radiasi matahari. Kenapa? Karena kita mau membahas tentang salah satunya radiasi matahari. Oke ya. Kemudian karena ini pertemuan kedua, kita sambil melihat lagi ya. Untuk pertemuan pertama kemarin sudah saya jelaskan tentang berbagai hal gelombang elektromagnetik ya. Ada yang mulai dari bentuk spektrumnya, kemudian sifat-sifat gelombangnya, dan salah satu manfaat pada kehidupan sehari-hari. Oke, ada yang mau menyampaikan satu-satu? Siapa? Ya, Kristabel dulu. Pertama itu ada spektrum gelombang, yaitu spektrum kontinu, di mana masing-masing jenis gelombang elektromagnetik itu yang berbeda didefinisikan dalam rentang panjang gelombang tertentu. Ya. Sedangkan spektrum gelombang itu ada beberapa jenis, yaitu terdiri dari radio gelombang, gelombang mikro, sinar inframerah, cahaya tampak, sinar ultraviolet, sinar X, sama sinar gamma. Oke, ya, makasih. Ya udah benar ya. Yaitu tentang spektrum gelombang elektromagnetik. Yang berikutnya tentang sifat-sifat gelombang, ada yang mau menyampaikan? Ya, Habibi silakan. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik yang pertama itu merupakan perambatan getaran medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus. Terus yang kedua, kecepatannya konstan di ruang hampa, yaitu sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Nomor 3, dapat dipantulkan, dibiaskan, interferensi dan polarisasi. Selanjutnya dapat merambat dalam ruang hampa apapun, merupakan gelombang transversal. Yang terakhir dapat bersifat sebagai partikel dan memiliki energi yang bergantung pada frekuensi. Ya, oke, benar. Itu ada 6 sifat gelombang elektromagnetik ya. Ada yang mirip dengan cahaya dan sebagainya ya. Oke, kemudian yang terakhir tentang manfaat gelombang elektromagnetik pada kehidupan sehari-hari, ada yang mau menyampaikan? Ya, Safa silakan. Di dalam manfaat itu gelombang radio itu ada stasiun televisi dan juga radio. Ya. Nah, terus gelombang mikro itu di kehidupan sehari-hari manfaatnya sebagai microwave dan Ya. pesawat radar.
Di sinar inframerah itu Inframerah. itu contohnya remote control kamera CCTV. Di bidang militer itu contohnya teleskop inframerah untuk melihat tempat gelap ataupun berkabut. Selanjutnya di cahaya tampak itu contohnya sinar laser pada serat optik di bidang telekomunikasi. Nah, sinar ultraviolet itu contohnya di dalam mengecek keaslian uang dalam dunia perbankan serta memeriksa tanda tangan di slip penarikan uang sama seperti tanda tangan di buku tabungan. Adapun contoh lainnya pada sinar matahari terdapat vitamin D untuk membunuh kuman. Sedangkan sinar X contohnya dalam kedokteran untuk memotret kedudukan tulang, pada industri untuk analisis struktur kristal. Untuk sinar gamma contohnya sterilisasi peralatan rumah sakit. Oke, benar ya. Itu banyak sekali manfaat dari beberapa ya gelombang elektromagnetik, mulai dari radio sampai yang paling itu gelombang gamma atau sinar gamma ya. Oke, kalian sudah belajar itu kemarin ya. Kita akan lanjut ya tentang apa hari ini ya. Oke, tujuan pembelajarannya ada 3 ya. Jadi melalui kegiatan belajar dengan metode problem based learning dan diskusi ya, nanti peserta didik diharapkan mampu memahami bahaya radiasi gelombang elektromagnetik dengan baik. Jadi kemarin kita sudah tahu manfaatnya. Apa ada bahayanya nggak? Ada ya. Nanti kita belajar tentang bahayanya radiasi gelombang elektromagnetik. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan pembelajaran metode problem based learning dan diskusi, peserta didik diharapkan mampu memahami fenomena radiasi elektromagnetik ya, pemanfaatannya dalam teknologi dan dampaknya pada kehidupan sehari-hari. Jadi di fenomena-fenomena alam ya, itu ada tentang gelombang elektromagnetik ya. Jadi kita pengen tahu juga apa sih manfaat dan dampaknya ya. Kemudian yang terakhir, melalui kegiatan pembelajaran metode problem based learning dan diskusi, peserta didik diharapkan mampu mempresentasikan manfaat radiasi elektromagnetik dan dampaknya pada kehidupan sehari-hari dengan baik. Jadi nanti kalian juga mempresentasikan ya. Nanti kalian searching gitu ya, atau fenomena apa yang kalian ketahui, nanti kita presentasikan apa sih manfaat dan dampaknya pada kehidupan sehari-hari. Oke. Berikutnya. Nah, Pak Firman punya gambar nih. Gambar apa yang di depan? Ada yang mau menyampaikan? Silo ya, silo. Panas. Itu gambar orang ngapain, Mas? Apa Mbak? Lagi jalan kepanasan ya. Pasan gambarnya nggak jalan ya. Memang ketua kelas kita punya imajinasi yang tinggi ya. Oke, bagus ya. Nah, jadi ada orang kepanasan. Kira-kira orang kepanasan itu kalau di mana atau jam berapa? Jam 12 ya. Kalau kalian di tengah 1 ya. Memang ketua kelas beda sendiri. Oke. Jadi setengah pada waktu siang hari terik matahari di atas persis kita itu benar-benar panas ya. Yang kalian kulitnya terasa panas ya. Kenapa? Karena cahaya matahari itu jarak terdekatnya dengan kita di bumi. Kemudian kita pas berhadapan langsung gitu ya di atas kita ya. Oke, panas ya berarti ya. Panas. Oke. Yang kedua, ada yang bisa menjelaskan itu gambar apa? Pembiasan. Ya, pintar pembiasan pada waktu kelas 11 ya, tentang cahaya ya. Cahaya itu dapat dibiaskan atau cahaya bisa dibelokkan. Tapi habis itu kok keluarnya apa tuh? Pelangi. Es krim ya. Memang ya. Ya, oke. Jadi dari sinar yang tunggal, itu tunggal ya. Putih ya. Ya. Terus masuk ke dalam apa itu namanya? Prisma ya. Masuk ke dalam prisma, kemudian prisma ya. Terus dibelokkan, kemudian keluarnya itu menjadi sinar polikromatik. Poli itu berarti berbagai jenis warna. Warnanya apa aja? Warna apa itu? Pelangi ya, warna pelangi. Pernah lihat pelangi? Nah, berarti itu adalah cara sinar matahari menjadi sebuah pelangi seperti itu. Jadi, ya. Oke, ya pembiasan ya, bener ya. Terus yang ketiga, ada yang tahu itu animasi apa? Radiasi apa? Ini gambar apa ini? Tanda ini? Pernah lihat nggak sebelumnya? Itu yang di nuklir. Di nuklir bener Mas. Ya, di nuklir. Tanda bahaya ya. Oke.
Jadi tanda bahaya yaitu bahwa ada radiasi nuklir, ya. Sebenarnya kita nggak sampai itu ya, nanti di semester 2, tapi radiasi gelombang elektromagnetik, ya. Jadi itu gambar apa? HP ya atau smartphone ya? Ada yang nggak punya smartphone? Punya semua ya? Punya, ya, pasti punya smartphone. Terus aktivitas sehari-harinya pasti pakai smartphone kan ya, sosial media dan sebagainya. Ternyata Mas, di situ ada radiasi gelombang elektromagnetik. Bahaya nggak? Bahaya. Kalau dipakai secara terus-menerus, ya itu bahaya. Tapi kalau dipakai sehari full ya enggak terlalu ya. Tapi jangan sampai pada waktu mau tidur ditaruh HP-nya di sebelah. Pernah nggak gitu? Atau anak zaman sekarang apa sleep call apa ya ya. Nah itu kan saya tahu dari kalian ya gitu ya. Jadi itu bahaya karena langsung mempengaruhi ke otak kita. Ya makanya ada jarak aman untuk kita megang smartphone dan batas waktu maksimal untuk megang smartphone. Nah nanti kita cari tahu benar apa enggak ya. Oke, kemudian nah kita simak video dulu ya. Oke, kita simak video yang pertama. Halo Sobat Detek, saat ini masyarakat mungkin tidak bisa lepas dari genggaman ponsel ataupun smartphone. Padahal polusi dari radiasi elektromagnetik dari ponsel ini seringkali berbahaya Sobat Detek. Polusi elektromagnetik adalah suatu efek radiasi yang terpapar terus-menerus dan berasal dari peralatan elektronik yang mengeluarkan gelombang elektromagnetik di sekitar kita. Ternyata ponsel, router wifi, peralatan bluetooth, televisi, oven, dan lain sebagainya bisa menghasilkan gelombang elektromagnetik ke Sobat Detek. Semenjak munculnya gelombang yang ditransmisikan radio ini, banyak perangkat-perangkat yang bekerja dengan gelombang elektromagnetik. Nah, oke. Nah, tadi kita sudah lihat gambar dan tadi terakhir ini video ya tentang radiasi gelombang elektromagnetik. Nah, pasti di benak kalian banyak sekali pertanyaan. Apakah benar ini ada bahayanya dan sebagainya? Oke. Pak Firman pengen tahu pertanyaan apa yang di benak kalian ya. Nah, jadi Pak Firman kasih kesempatan, silakan kalau ada yang mau maju 3 pertanyaan dulu ya. Yang ditulis di papan tulis, nanti kita cari sekiranya dari pertanyaan kalian yang mau kita bahas itu yang mana. Gitu, ada yang mau? Silakan. Yang pertama. Ya, siapa? Ya, silakan. Terus yang kedua. Oke, Danang, silakan. Terus yang ketiga. Ya, Denisa, silakan. Ya, oke, masih kurang banyak ya. Kita butuh 3 lagi. Oke, ada lagi yang mau tuliskan pertanyaannya? Ya, Puput, Valeri. 1 lagi? Ya, Mei. Silakan. Ya. Oke, sudah ya. Kita lihat pertanyaan dari kalian ya, dari teman-teman kalian juga. Yang pertama ada, mengapa sinar matahari dapat terurai menjadi berbagai macam warna setelah melewati sebuah prisma ya, kurang S ini ya. Prima itu kayak nama motor ya, Astrea Prima ya. Oke, terus yang kedua, apakah sinar matahari di pagi hari dapat menyebabkan perubahan warna kulit? Oke, ya, oke bisa juga. Terus apakah radiasi HP atau handphone berbahaya jika digunakan secara terus-menerus? Oke. Kemudian, nah ini tulisannya bagus sekali ya. Oke, kayak saya maksudnya ya. Oke, yang keempat, mengapa ketika kita terkena sinar matahari di pagi hari, tubuh merasakan baik-baik saja ya. Jadi sekitar sebelum jam 9 ya, biasanya kalau kita keluar gitu nggak apa-apa ya, nggak panas ya. Oke. Terus yang kelima, mengapa ketika
kita terkena sinar matahari di siang hari, tubuh merasakan sangat panas ya, benar ya. Kemudian yang keenam, apakah sinar matahari di siang hari dapat menyebabkan perubahan warna kulit? Ya, itu semua pertanyaan yang di benak kalian ya. Nah, kita akan pilih mana yang sekiranya kita akan jadikan sebuah tema untuk kita bahas bareng-bareng, kita cari atau apakah benar gitu ya pertanyaan kalian atau solusinya bagaimana. Nah, dari pertanyaan itu mungkin yang paling kalau zaman sekarang relate sama kehidupan anak zaman generasi Z ya, seperti kalian, radiasi HP ya. Karena kalian pasti tidak akan terlepas namanya dengan gadget ya. HP kayak pacar pertama ya, dipegang terus ya gitu ya. Nah, jadi nggak pernah lepas. Nah, kita akan coba mengangkat tema apakah benar radiasi HP itu berbahaya kalau kita pakai secara terus-menerus ya. Oke, setuju ya? Setuju? Oke, setuju ya. Berikutnya, nah, Pak Firman akan membagi menjadi beberapa kelompok diskusi ya. Jadi nanti silakan berkelompok ya dengan kelompok yang sudah Pak Firman bikin. Kelompok yang pertama ada Asila, Biandra, Charlie, dan Kristabel. Kemudian kelompok yang kedua ada Danang, Erza, Gavarama, dan Gioverin. Kemudian kelompok 3 sudah? Oke, sudah ya? Oke, terus Pak Firman akan memberikan LDPD ya, lembar diskusi peserta didik. Nah, di situ nanti ada sebuah materi sedikit ya. Kemudian ada gambar-gambar dan ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab. Oke, nah Pak Firman ya membebaskan kalian untuk buka buku, searching ya, atau materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya dibuka lagi ya. Silakan jawab pertanyaan yang di situ sebaik mungkin ya. Nanti saya kasih waktu sekitar 10 sampai 20 menit untuk mengisi. Habis itu selesai presentasi untuk masing-masing kelompok dipresentasikan. Paham ya? Oke, Pak Firman bagi satu-satu LDPD-nya. Ya, silakan. Jangan lupa di situ di depannya ada nomor kelompok, kemudian nama anggotanya. Ya, ditulis semua. Ya, di singkat nggak apa. Oke, selesai ya. Kita mulai untuk presentasi ya, untuk hasil diskusi kalian. Coba kalian presentasikan ya, bagaimana hasilnya. Oke, kita mulai dari kelompok yang pertama. Silakan untuk maju terlebih dahulu. Ya, untuk presentasinya menyebutkan kelompok berapa, anggota kelompoknya, terus menjawab pertanyaan ya. Hasil diskusinya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok satu akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Itu kita akan memperkenalkan diri masing-masing mulai dari Asila. Saya sudah kalian Witanto. Saya Kalam. Saya sudah Saria. Saya sudah. Oke, selanjutnya kita akan membacakan hasil jawaban kami. Berdasarkan gambaran amati dengan literatur yang sudah dibaca, berikan pendapatmu tentang sumber radiasi gelombang elektromagnetik. Sumber radiasi gelombang elektromagnetik itu dibagi menjadi dua, yaitu sumber radiasi alami dan sumber hal buatan. Contoh alami itu ada reaksi pada inti matahari yang menghasilkan cahaya tampak dan sinar ultraviolet. Buatan itu ada alat las dan alat efektif. Yang tidak berdasarkan gambar yang mengamati berikan pendapatmu tentang gaya radiasi gelombang elektromagnetik berikutnya. Contohnya radiasi HP dapat mengacaukan gelombang otak yang menyebabkan sakit kepala, kelelahan dan ingatan. Pemakaian HP juga bisa menyebabkan kanker otak. Beberapa efek negatif yang muncul akibat radiasi HP yaitu kerusakan sel, menurunnya konsentrasi dan merusak sistem kekebalan tubuh. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Ya, satu penanya aja ya. Oke, silakan. Saya Medan Naga Dani dari Bogor. Saya mau bertanya tentang kita kan sekarang sering banget ya dengan HP dan cas. Itu menurut kalian apakah radiasi dari mana itu ketika cas itu meningkat apa enggak? Terus bagaimana sih ciri seseorang kalau benar-benar sudah menerima radiasi sekarang ini? Ya, menurut kelompok kami apabila ketika main HP sambil bisa itu tidak akan meningkatkan radiasi Karena kita tidak meningkatkan radiasi, tapi itu lebih berbahaya karena tersambung ke listrik. Dan jika masih ada juga dan juga ada kena radiasi itu kalau misalnya aku pribadi itu kayak udah gak bisa tahan sama cahaya lebih tinggi, jadi kalau saya pakai HP itu pasti cahaya intensitasnya itu lebih rendah dibandingin biasanya. Terus ciri-ciri orang yang udah terkena radiasi itu tandanya apa? Kita nggak bisa tahu, tapi dia yang rasain. Ya apa ciri-cirinya? Kita ya belum. maksudnya kerasanya ada rasanya nggak kalau udah terkena sinar radiasi HP? Konsentrasi matanya udah itu berkurang ya. Oke, sudah? Oke, cukup ya, silakan di. Dan dari kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yuk beri aplaus pada kelompok yang pertama. Ya. Oke, sambil menguatkan pertanyaan. Oke, nah kemudian ya untuk ya sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini, kita lihat dulu video yang kedua ya, apakah bisa menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi pada siang hari ini ya, tentang radiasi gelombang elektromagnetik pada HP. Oke, silakan dilihat dulu. Listrik telah menjadi kebutuhan yang wajib kita miliki saat ini. Bagaimana hidup kita jika tanpa listrik? Namun, bagaimana jika terlalu banyak listrik di sekitar kita? Apakah radiasi elektromagnetik yang dihasilkan berbahaya dan bisa mengancam kita? Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pertama, kita harus mengetahui apa itu listrik. Listrik adalah rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan pergerakan aliran muatan listrik. Gerakan ini menghasilkan medan listrik dan medan magnetik. Nah, fenomena inilah yang disebut radiasi elektromagnetik. Radiasi itu sendiri adalah pancaran
seperti remote control yang menghasilkan radiasi inframerah agar bisa menukar channel pada TV. Jadi, tidak semua radiasi itu menakutkan dan berhentilah merasa takut atau gugup ketika mendengar kata radiasi. Namun, perlu diingat bahwa beberapa dari radiasi bisa menjadi sangat berbahaya. Radiasi dengan gelombang yang sangat pendek seperti ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma cukup kuat untuk melempar elektron keluar dari atom yang artinya bisa menyebabkan luka bakar atau bahkan kerusakan genetik. Sedangkan radiasi yang gelombangnya lebih panjang, mulai dari cahaya tampak, inframerah, microwave, hingga gelombang radio, adalah jenis radiasi yang tidak berbahaya dan biasanya dipancarkan oleh teknologi yang sering digunakan manusia hingga saat ini, seperti ponsel, wifi, listrik, dan peralatan rumah tangga berbasis IoT. Radiasi dengan jenis gelombang panjang tidak akan mengganggu molekul-molekul di dalam tubuh kita, tapi ada juga jenis radiasi yang bisa merangsang otot dan saraf seperti radiator inframerah. Contoh lainnya adalah radiasi microwave. Gelombang pada microwave menggerakkan molekul air di dalam makanan, sehingga bisa menghangatkan makanan. Matahari juga menghasilkan radiasi inframerah. Oke, jadi ini video untuk menguatkan materi kita pada hari ini ya. Sekarang Pak Firman minta ada satu anak yang menyimpulkan pembelajaran untuk hari ini. Siapa? Ada yang mau? Ya, silakan Janita. Jadi dapat disimpulkan gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang hambatannya tidak memerlukan medium. Lalu untuk menentukan frekuensi cahaya dapat menggunakan persamaan R sama dengan C per lambda, atau disebut frekuensi gelombang elektromagnetik sama dengan cepat lambat per panjang gelombang. Kemudian terdapat juga jenis-jenis spektrum gelombang elektromagnetik yang terdiri dari gelombang radio, gelombang mikro, sinar inframerah, cahaya tampak, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Dan yang memberikan dampak negatif ada sinar UV, sinar X, dan gamma. Sekian. Ya, beri plus pada Janita ya. Bagus ya. Oke, udah benar ya. Oke, Pak Firman kasih tambahan sedikit ya. Jadi tadi yang diceritakan sama Janita udah benar. Ya, jadi kesimpulan pada hari ini ada dampak negatif yang ditimbulkan oleh gelombang elektromagnetik ya. Tapi juga banyak untuk kesehatan dalam tubuh kita. Tadi kalian sudah lihat bahwa di video tadi terakhir bahwa ternyata 4 gelombang elektromagnetik yang pertama dari radio, inframerah, kemudian microwave, yaitu cahaya tampak itu tidak berbahaya jika masih dalam batas yang aman ya gitu. Nah, terus tapi jika gelombang elektromagnetik yang berbahaya seperti sinar UV, sinar X, dan sinar gamma, jika dosis yang masuk cukup tinggi dan terus-menerus itu juga berbahaya bagi tubuh kita. Ya, tapi jangka waktunya panjang. Jadi tidak langsung tiba-tiba pingsan atau langsung sakit atau langsung terkena kanker dan sebagainya, tidak ya. Terus tapi juga ada manfaatnya. Pemanfaatan gelombang elektromagnetik pada kehidupan sehari-hari sangat banyak. Ya, contohnya HP, smartphone ya. Jadi udah kecanggihan seperti itu, alat memasak, alat kesehatan yang membantu kita kayak tadi MRI ya. Itu untuk mengecek, ada yang pernah lihat MRI? Ya, jadi untuk mengecek dalam satu tubuh bagian kita ada yang rusak apa enggak gitu. Itu dengan menggunakan apa? Sinar gamma, tapi dengan batas yang aman gitu ya. Paham ya? Oke. Kemudian terakhir silakan untuk scan QR code di depan untuk menuliskan refleksi pembelajaran pada siang hari ini. Silakan di scan di HP-nya, diperlihatkan. Ya, kalau sudah silakan masuk linknya, diisi ya pertanyaan-pertanyaan yang ada di situ. Ya. Kemudian terakhir sebelum kita akhiri, untuk mengetahui sejauh mana kemampuan kalian dalam menyerap pembelajaran hari ini, saya adakan kuis ya, sekitar 10 menit aja, nggak nyampe. Nah, kita pakai kuisis ya. Silakan untuk scan QR code yang ada di depan ya. Sudah. Nah,
Ada kuisis semua ya. Kalau enggak, masuk dulu di webnya dan di scan. Sudah? Kemudian masukkan namanya sesuai nama kalian ya. Jangan nama beken ya, saya nggak tahu nanti. Oke, sudah, kita lihat siapa yang sudah masuk. Sudah di scan semua? Ya, kita akhiri. Kita lihat siapa yang mendapatkan nilai yang tertinggi. Saya. Udah ya, udah semua? Udah. Oke, kita lihat. Siapa yang paling? Nah, untuk yang pertama Melia ya, benar semua ya. 4 berempat ya, 1 nggak dijawab ya. Oke. Terus ya, itu untuk kuis hari ini dan saya bacakan untuk kelompok mendapatkan kelompok yang terbaik untuk ya presentasi pada hari ini. Hari ini adalah ya kelompok berapa ya? Kayaknya 5. Oke, kelompok 3 ya menjadi kelompok 3. Ya, oke. Kita sudah kelompok 3 ya. Ya, nanti untuk rewardnya nanti ya. Oke. Ya, oke. Oke, kita akhiri untuk pertemuan hari ini ya. Nah, untuk hari ini pembelajaran menyenangkan. Kalian pakai emoticon yang mana? Berapa? 4. Oke, ya. Oke. Kita tutup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih ya atas kerjasamanya. Oke, mohon maaf bila banyak salah ucapnya. Kita tutup ya. Saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Terima kasih. Yuk, beri aplaus.